Si M ini dari atas pos pantau awalnya mendengarkan suara anak-anak kecil itu sedang bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami dan Bagus dengan Miskis dan Om Eri, obrolan mengerikan. Pemirsa yang budiman, beberapa waktu yang lalu ada sebuah cerita yang datangnya dari yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Dia adalah seorang polisi penjara atau sipir. Namun kejadian ini sudah lampau beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 90-an begitu. Ketika beliaunya ini baru saja diangkat menjadi pegawai polisi penjara atau sipir. Singkat cerita berawal dari ketika dia mulai masuk kerja di sebuah lapas begitu. Mulai dia kenalkan dengan orientasi lingkungan daripada lembaga pemasyarakatan tersebut. Dan pada umumnya di Indonesia, lapas kita ini masih rata-rata atau kebanyakan bekas atau tinggalan di zaman Belanda. Dan salah satunya adalah dari sumber yang bercerita ini atau yang menceritakan bahwa penjara itu adalah tinggalan masih di zaman Belanda. Setelah mereka diajak untuk berorientasi mengelilingi seluruh sudut-sudut atau rangkaian daripada blok-blok di dalam penjara tersebut, maka berlanjutlah pada penjagaan atau piket di malam pertama. Di malam pertama, sebut saja namanya M ini, dia berada di posisi pos penjagaan di pos 1 dan 2. Masing-masing ada 4 pos. Jadi pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Dan dia ada di pos 1, nanti aplos di pos 2. Masing-masing pos itu ada bergiliran, yang satu tetap di pos, yang satu kontrol wilayah blok. Nah, si M ini di awal penjagaan pertama, dia masih belum merasakan sesuatu atau mengalami kejadian yang dirasa mistis. Tetapi ada sebuah pengalaman ketika waktu itu apel biasanya dimulai jam 7 malam untuk kemudian bergerak menempati pos masing-masing sesuai dengan schedule piket. Dan kemudian sistem piket itu dilaksanakan. Melewati tengah malam sekitar jam 11.30-an atau jam 12-an, mendengar sebuah teriakan dari sesama petugas saat itu. Dengan sangat-sangat teriakan itu, teriakan terkejut, teriakan kesakitan atau teriakan ketakutan, yang jelas saat itu terdengar suara teriakan.
dengan sangat jelas dan keras. Kami panik. Semua petugas saat itu panik menuju pos 3 asal usul sumber suara. Di sana tergeletaklah sebuah petugas. Salah satu petugas itu sudah dalam posisi tergeletak tanpa sadar. Namun dalam sebuah kisah ini, dari salah satu saat itu yang piket adalah petugas senior. Dialah yang kemudian dengan komat kamit membaca doa dan kemudian memberikan air mineral yang sudah didoa-doai itu kepada salah satu petugas yang tidak sadarkan diri. Berangsur-angsur kondisi mulai membaik, si petugas tersebut akhirnya sadar dan kemudian ditanya, ada apa dan mengapa, kenapa. Si petugas yang tidak sadarkan diri ini bercerita saat itu ketika dia mau melaksanakan kontrol atau melaksanakan keliling dalam blok, dia merasa ada yang memanggil-manggil namanya. Tetapi oleh petugas ini tidak dirasakan atau tidak didengarkan. Semakin lama suara itu semakin keras. Semakin lama suara itu semakin terdengar jelas di telinga petugas yang tadinya tidak sadarkan diri. Tapi tetap petugas ini tidak menghiraukan. Sebut saja namanya J. Ini tidak menghiraukan. Dan ketika dia kembali ke pos pantau yang tempatnya ada di atas, suara itu semakin jelas terdengar, lebih jelas dari ketika dia di bawah, ketika dia keliling tadi. Karena mungkin petugas ini merasa takut atau gusar atau risau, si petugas ini mengatakan bahwa aku tidak peduli. Mau setan belang, mau apapun, raja apapun, aku nggak peduli, aku nggak menghiraukan. Sambil dia melemparkan sesuatu ke bawah. Namun tiba-tiba dia merasakan bahwa ada sesuatu yang membentur kepalanya dengan keras. Dan kemudian dia tidak sadarkan diri. Nah, saat itulah baru terlihat bahwa di sana ada batu yang entah datangnya dari mana, dan di batu itu ada, batu fisiknya ada, bendanya ada, tapi tidak tahu dari mana. Malam itu M ini kemudian, ya anggaplah itu hal yang sesuatu yang baru dan biasa. Beranjak kemudian terdengar azan subuh dan kembali lagi menjadi pagi. Dan pada kejadian berikutnya, malam itu di rolling pos pantau penjagaan ini, yang dari pos pantau 1 di pos 2, sekarang dipindah pos 1, 2 ini dipindah penjagaan untuk pos 3 dan 4. Sebetulnya pos 3 dan 4 ini posisinya adalah di bawah itu berhadapan-hadapan langsung dengan musola. Di sebelahnya ada aula. Nah, saat sore hari, si M ini bersama dengan temannya S. Si M tetap posisi berada di pos pantau. Si S-nya yang berkeliling. Sore hari sekitar mungkin mendekati maghrib, sekitar jam 5 lebih berapa gitu.
Si M ini dari atas pos pantau awalnya mendengarkan suara anak-anak kecil itu sedang bermain. Berteriak-teriak kecil, bermain kegirangan, begitulah suasananya. Dan pada saat itu, si M ini melihat di bawah dia banyak anak-anak kecil. Dia merasa sedikit beberapa detik kemudian, anak-anak siapa ini? Apakah ada di sini anak-anak kecil? Apakah anak dari petugas? Jelas anak-anak petugas tidak mungkin masuk ke dalam lapas. Mungkin dia bermain di halaman rumah dinas saja, tidak mungkin masuk ke lapas. Karena memang di belakang lapas itu ada rumah dinas daripada pegawai lapas. Nah, kemudian dia berteriak si Emin. Hei, ngapain kamu di situ? Ayo keluar. Lewat mana tadi? Kalian bisa masuk. Saat si M ini mau turun, dia sempat menengok untuk kemudian melihat ke bawah. Dan anak-anak kecil itu yang jumlahnya 5 orang, itu menengok ke atas, melihat posisinya dia, kemudian menunjuk ke dia. Entah apa cerita si M maksud daripada anak-anak itu. Melihat dia sambil menunjuk ke arah si M itu. Nah, pada saat itu melalui pesawat Tate, si M ini mengontak si S. Posisi ada di mana? Oh, saya udah mau kembali ke pos. Kamu lewat mana? Saya akan lewat samping. Samping yang dimaksud adalah samping blok. Padahal masih ada jalan untuk samping musola itu, ada jalan yang dekat aula. Jadi di antara aula dan pos. Di antara aula dan musola. Nah, untuk kemudian si M ini mengatakan, saya minta tolong, jangan lewat samping blok, tapi Anda lewat di antara musola dan aula. Siap, laksanakan. Teman si M ini menjawab, kemudian dia berjalan lewat yang dimaksud, jalan yang dimaksud. Diikuti dengan si M ini turun untuk kemudian melihat anak-anak yang tadi masuk ke musola. Ketika dia turun berpapasan dengan si S ini, mana anak-anaknya? Mana katanya ada anak-anak? Tadi ada di sini, dia masuk melalui musola. Nah, si temennya S ini bercerita bahwa saya tidak ada dari belakang sampai ke sini, tidak melihat sama sekali si S. Tidak sama sekali melihat anak-anak kecil itu. Tetapi si M mengatakan bahwa dia jelas-jelas melihat anak-anak kecil itu, kemudian bercerita kepada si S bagaimana kejadian tadi, dan terakhir anak-anak itu masuk musola. Nah, ketika dicek oleh si S, ternyata pintu musola itu terkunci dengan rapi. Tidak bisa dibuka sama sekali. Hari itu juga suasana hati M ini merasa gusar. Kemarin dia mengalami beberapa hari yang lalu, dia mengalami kejadian tentang temannya yang tidak sadarkan diri dengan cerita yang tadi. Sekarang dia merasakan sendiri, dia melihat sendiri, dia mengalami sendiri kejadian itu. Nah, lepas piket, dia kemudian pulang ke barak. Dia pulang ke rumah dinasnya ditempatinya. Dia seakan berpikir lagi bahwa sebetulnya apa yang terjadi. Namun, dalam sebuah renungan dan pemikirannya si M ini, dia kemudian sadar bahwa lapas ini adalah bekas, sudah dari zaman dulu, bekas tempat Belanda, penjara Belanda. Yang kemungkinan pada saat itu banyak cerita seperti dalam sejarah, tentang penganiayaan, tentang
sampai orangnya mungkin meninggal atau dan sebagainya. Akhirnya dia merasa ya sudahlah. Nah, kembali lagi ketika dia piket, karena memang dia piket dalam 1 minggu itu terus bergiliran. Kembali lagi ketika dia piket di malam hari, bergiliran jadwalnya dia yang berkeliling. Kali ini dia dengan si J. Dia berkeliling. Ya. Ketika berkeliling, pada saat itu hari Sabtu malam minggu. Di pos 3 dan 4, meskipun kondisinya mencekam karena setelah ada kejadian, tapi sebetulnya di posisi 3 dan 4 masih bisa melihat jalan atau melihat suasana di luar dari atas lalu lalang kendaraan karena memang berdekatan dengan jalan raya daripada di pos 1 dan 2. Nah, ketika saat itu bergiliran dia yang kontrol, dia yang berkeliling ke blok-blok. Ya, kali ini dia tidak sendirian. Kali ini dia ditemani oleh seorang tanping. Tanping ini adalah tahanan pendamping yang dipercayai oleh lapas. Dia napi juga, tapi dia diberikan kebebasan atas kelakuan baik mereka. Jadi dia diangkat menjadi tunjuk menjadi tanping. Dia berkeliling dengan tanping. Dia sudah berkeliling, muter. Nah, tiba-tiba di dekat taman, di dekat semacam taman yang tidak terawat, artinya tidak rapi begitu. Bunga-bunganya tinggi tapi tidak terawat rapi atau terbentuk, dia liar, seperti liar begitu, tidak terawat lagi. Ada goyangan bunga itu seperti bergoyang-goyang. Seperti bergoyang-goyang. Dia melihat ada sosok putih di sana. Entah itu apa. Tapi yang jelas dia melihat kain. Si tanping ini ditanya, kamu lihat nggak putih-putih itu? Memang di taman itu ada apa? Pada putih. Kamu lihat nggak? Si tanping ini melihat bahwa seakan di dalam bunga itu ada semacam bayangan putih. Karena mereka berdua, rasa takut itu ada sedikit hilang. Kekuatan ini sedikit ada. Maka berbicara. Yang di sana siapa? Apakah Anda belum masuk? Karena saat itu jelas tahanan sudah masuk blok semua. Ya. Ketika lama ditunggu tidak keluar, keinginan tanping dan si M ini untuk kemudian meninggalkan apa yang dia lihat. Belum beranjak. Hanya punya keinginan untuk meninggalkan. Seakan yang dari dalam taman itu muncul. Dia muncul terlihat rambut panjang putih terurai dengan baju putih. Tapi kemudian berusaha untuk disorot dengan lampu senter. Dan ketika di lampu senter, bayangan itu tidak terlihat sama sekali. Tetapi ketika senter ini dimatikan, bayangan itu terlihat jelas. Dan kembali lagi disenterkan arahnya, arah cahaya itu ke sana. Maka tidak ada. Ketika kemudian dimatikan lagi, bayangan ini terlihat. Rasa takut kembali datang. Mengguncang pikiran mereka. Nah, ketika pada saat itu, si tanping ini, entah apa yang dipikirkan menurut si M, dia menunduk. Seakan-akan dia mengintip dalam tanda kutip.
Dan si Tanping ini bercerita atau berkata tidak dengan sangat keras, tetapi dia secara lirih bertanya, Pak, kenapa ada orang tidak ada kakinya, Pak? Yang benar kamu. Berusaha si M ini mengikuti cara daripada si Tanping ini untuk melihat, membenarkan, menyaksikan apakah benar yang dikatakan si Tanping ini. Dia mengikuti gerak Tanping. Nah, apa yang terlihat di sana adalah sosok putih dengan rambut panjang itu setengah badan. Dari bawah, dari setengah badan ke bawah ini tidak ada. Dan terlihat tetesan darah, kemudian dengan wajah yang ya tidak bisa berkata, hanya rusak begitu. Itu terlihat jelas. Dan seketika itu juga mereka berteriak dan berlari kembali pada pos 3. Untung saja saat itu ada petugas senior yang kemudian bertanya dan mengatakan, halah biasa, tenang saja, ada saya. Saya udah 25 tahun di sini. Hal-hal itu sudah pernah saya lihat. Tenang, tidak akan pernah terjadi apa. Barulah si Tanping ini bersama si M ini mulai tenang karena ada petugas senior yang mampu menenangkan mereka. Kembali lagi hari sudah pagi. Nah, kejadian itu tidak hanya berhenti dari 3 kejadian itu. Ada lagi kejadian kemudian, saat itu ada seorang napi yang meninggal dunia di dalam lapas tersebut. Nah, entah kenapa mungkin sakit atau dan sebagainya. Yang jelas mungkin sakit. Akhirnya berlalu begitu saja hari demi hari. Mungkin 3 hari dan 3 harian atau 4 hari. Kembali lagi si M ini jadwalnya dia pikir. Seperti biasa, senjata itu di posisi di pos dia gantung di penggantungan senjata. Sambil bersama kawan yang senang bermain gitar dan bernyanyi. Namun ketika dia melihat di gantungan senjata, ternyata gantungan senjata itu di gantungannya sudah tidak ada. Dicari, ternyata pindah di bawah. Dia hanya berpikir mungkin saya lupa tadi. Karena kebiasaan itu digantung di tempat penggantungan senjata. Tapi kenapa ternyata senjata itu ada di bawah? Mungkin lupa. Diambillah senjata itu kembali, tidak ditaruhnya di dalam gantungan, tapi ditaruhnya di atas meja. Dengan melepas tempat magazin, agar posisi aman. Nah, lama sambil merokok dan ngopi, bernyanyi, petik gitar, temannya itu. Senjata itu berubah lagi. Tidak ada lagi di atas meja. Ketika dicari-cari ternyata senjata itu terlihat di bawah. Mulailah bingung. Bagaimana senjata yang awalnya ditaruh di gantungan senjata pindah ke bawah. Di bawah diambil pindah di atas meja dan sekarang ada di bawah pos. Padahal di sana di pos itu hanya berdua. Dan dari tadi tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya masing-masing. Turunlah si M ini untuk kemudian ambil senjata. Terlihat kemudian daripada nanti naik lagi, sekalian saya harus kontrol. Dia patroli dah. Patroli. Ketika patroli, dia melihat pintu aula itu masih dalam kondisi terbuka. Seharusnya tertutup ketika napi-napi itu ada masuk blok-bloknya masing-masing. Artinya semua terkunci. Tapi ini aula terbuka. Kembali dia menenteng, menyangklongkan atau mengikatkan senjatanya
menyilangkan dalam lehernya, dia menarik senter tadi. Itu kemudian masuk ke dalam aula, mengancing pintu aula. Di dalam aula itu dia mendengar suara rintihan. Seperti orang kesakitan. Tolong Pak, ampun Pak, tolong Pak, ampun Pak. Si M ini berusaha untuk kemudian mencari sumber suara itu lagi. Lampu sorotnya dia dari senter cahayanya itu udah arahkan di semua sudut aula itu. Tidak melihat satupun ada manusia di sana. Tapi suara itu tetap terdengar. Tolong Pak, ampun Pak, tolong Pak, ampun Pak. Dia udah masuk. Dan ketika dia balik kanan, atau balik badan untuk kemudian pergi meninggalkan aula, ternyata di depan pintu yang belum terkunci, pintu keluar aula itu, ada sosok di sana dengan celana pendek, warna hitam dan kaos putih oblong. Wajahnya lebam seperti habis orang dipukuli. Lusuh dalam kondisi luka parah gitu. Dia berteriak, siapa kamu? Kenapa kamu nggak masuk blok? Lewat mana kamu? Ayo masuk. Terus saja si M ini kemudian menghampiri sosok itu. Karena memang aula itu sangat luas. Tempat orang main badminton, tempat orang main voli. Nah, memang gedung itu gedung serbaguna aula. Nah, ketika mau nyampe pada posisi sekitar jarak 12 atau 15 meter, ternyata sosok itu sudah tidak ada lagi. Kemana sosok itu? Semakinlah si M ini untuk mempercepat langkahnya, agar cepat-cepat dia keluar dari aula tersebut. Akhirnya, saking tidak tahannya dia, mungkin menahan rasa takut dan panik ini, dia lari kecil untuk kemudian cepat dia tutup pintu itu dan dia kunci. Dia kemudian lari teriak menuju temannya, ayo turun, bantu saya keliling. Terus siapa yang mau di atas kontrol dari atas? Pokoknya saya bantu. Turunlah mereka berdua untuk kemudian mengawal si M ini patroli. Sambil bercerita kepada temannya apa yang dia alami di aula tadi. Dan pada akhirnya, dia harus kembali lagi ke pos sampai menghabiskan waktu piket dia. Dan kemudian ada sebuah kejadian lagi, ini di dapur lapas yang memasakkan napi-napi. Ada sebuah cerita bahwa tukang masak ini juga pernah melihat apa yang pernah dilihat si MI dalam aula, dan dia berdiri tepat di sebelah kompor dia memasak. Tahu sendiri dah, dalam lapas itu kalau masak nggak mungkin dalam porsi yang kecil seperti rumah tangga, dia pasti dalam porsi luar biasa, ada banyak. Mungkin wajan aja, tempat penggorengan itu mungkin yang lebar. Begitu juga tempat mana. Dan itu berdiri di sebelah. Namun kali ini petugas masak itu, orang yang biasa dibayar untuk memasakkan napi ini, tidak hanya melihat sosok itu, tetapi juga mencium anyir darah yang sangat busuk. Kemudian lagi-lagi dia bercerita kepada petugas senior yang pernah menolong M ini, bahwa itu adalah hal yang biasa, dijawabnya petugas. Kalau kamu tidak ingin seperti itu, maka bersihkan dapurmu. Dan kemudian disemprotlah rame-rame, dapur itu dibersihkan, disemprot pakai air translang dan sebagainya, supaya tidak bau anyir tadi yang agak sedikit busuk.
Nah, pada saat itulah dapur itu basah semua dan kemudian berangsur-angsur tidak ada lagi cerita-cerita yang seakan-akan menghantui atau menakut-nakuti terus. Pemirsa yang budiman, apa yang bisa diambil dan dipetik daripada cerita ini, kisah ini adalah di mana tempat, entah itu tempat istilahnya tempat lama, tempat baru tapi lama, semua makhluk gaib itu pasti ada di semua tempat. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi, tentu tidak ada jalan lain. Rajin-rajinlah beribadah. Dahulukan berdoa. Karena tidak ada lagi sih. Karena memang kewajiban orang hidup secara pribadi terhadap Tuhannya adalah beribadah. Dan sampai di sini, ikuti terus cerita-cerita selanjutnya dari Den Bagus Channel Mistis bersama Eri, obrolan mengerikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.